Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Tolong kami agar dalam kehidupan kami semakin hari bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, waktu yang baik kami akan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus menolong, memimpin kami, sehingga setiap firman yang kami baca renungkan memberikan kami kekuatan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berbicara tentang pengenalan Tuhan sebagai sumber kesehatan. Pengenalan akan Tuhan sebagai sumber kesehatan. Kita akan melihat apa hubungan ketika orang mengenal Tuhan dan kesehatan yang dia miliki. Di dalam ayat pertama yang sudah kita baca tadi ada hal yang sangat menarik. Ya, dia berkata di sana, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Bapak Saudara, kalau kita melihat sekilas ayat ini bisa saja kita lihat sambil lalu saja. Tetapi ketika kita melihat ayat yang kedua, ternyata ini sangat penting. Ayat kedua apa? Karena panjang umur dan selanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Yang tertarik dan biasanya yang menarik orang yang mana? Ayat pertama atau yang kedua? Biasanya yang menjadi fokus beberapa orang adalah ayat yang kedua ini. Apa itu? Panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera, gitu ya. Sedangkan bagian yang pertama ini itu seolah-olah terlupakan. Apa yang sering dilupakan dan bahkan bukan dilupakan, sengaja untuk tidak mau cari tahu. Apa itu? Ingat bagian yang kedua ini, ayat yang kedua dimulai dengan kata karena. Jadi itu ada sebab akibatnya. Kita manusia ingin mendapatkan akibat yang baik, hasil yang baik. Apa itu? Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera. Padahal ingat bagian ini katakan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kalau ditambahkannya panjang umur, lanjut usia, sejahtera, berarti ada hal yang pokok. Ini tinggal tambahannya. Bapak Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan itu selaras dengan apa yang Yesus ajarkan ketika dia berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu." Tapi sekali lagi biasanya orang mencari tambahan saja, sedangkan yang pokok itu terlupakan. Tapi untuk bagian ini mari kita perhatikan bagaimana supaya kita bisa menikmati panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Ayat yang pertama tadi dia berkata apa? "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Jadi Bapak Saudara, sekali lagi kesehatan kita, panjang umur, lanjut usia, bahkan kesejahteraan akan ditambahkannya kepada kita kalau kita tidak melupakan ajaran firman Tuhan dan kalau kita terus memelihara perintah Tuhan. Jadi sangat penting sekali, sangat berkaitan, sangat berhubungan antara pengenalan akan Tuhan dan kesehatan kita, dan bukan saja kesehatan yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan segala kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi sangat berhubungan, tidak bisa terlepaskan antara kesehatan yang akan kita terima dari Tuhan dan bagaimana kita mengenal Tuhan. Ajaran ini kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa melupakan ajaran kalau kita belum belajar. Kita hanya bisa mengingat, tidak akan melupakan ajaran kalau kita sudah belajar.
Tanpa belajar, tanpa mengetahui, tanpa mengenal ajaran Tuhan, kita nggak mungkin untuk mengingat, apalagi menggenapi firman Tuhan ini. Jadi untuk memiliki kesehatan yang maksimal dan kita bisa menggunakannya dengan baik, maka kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang keempat, kalau kita mau menikmati kesehatan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita juga harus hidup taat dalam kasih setia Tuhan. Ingat sekali lagi ayat 1, 2 sampai yang keempat mengingatkan kita. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bapak Saudara, untuk mengenal Tuhan kita memerlukan ketaatan. Banyak orang kenapa kemudian gagal di dalam pengenalan akan Tuhan? Karena tidak mau taat. Hanya cari tahu tanpa kemudian ingin melakukan apa yang dia tahu. Saya sangat senang beberapa waktu yang lalu ikut dalam satu komunitasnya sangat sederhana. Belajar Alkitab itu sangat sederhana. Hanya baca saja, setelah baca cari tahu apa yang dikatakan firman Tuhan itu kepadaku. Setelah itu kemudian tanya kepada diri kita. Menurut kita apa firman Tuhan yang firman itu bicara kepada kita? Maksudnya apa? Dengan bahasa kita sendiri. Setelah kita sampaikan, baru kemudian menurut bahasa kita, baru kemudian kita cari ada bagian apa di dalam Alkitab ini yang perlu kita lakukan, kita perlu taati di hari ke depan. Bapak Saudara, bertumbuh akan dimulai dari pengenalan. Tetapi tidak bisa berhenti sampai di pengenalan. Tidak bisa berhenti sampai di pengetahuan saja, tetapi harus berlanjut kepada ketaatan. Bagaimana kita mau melakukan apa yang sudah kita ketahui. Makanya Bapak Saudara, kalau kita mau menikmati kesehatan pengenalan akan Tuhan yang akan menjadi sumber kesehatan kita, maka kita harus belajar hidup taat dalam kasih setia Tuhan. Bangun ketaatan kepada firman, cari tahu apa yang Tuhan inginkan, ajaran dan perintahnya, dan terus menerus mengingat kasih setia Allah. Bapak Saudara, di dalam bagian ini, di dalam kehidupan kita yang mau taat dan terus mengingat kasih setia Tuhan, kira-kira tantangan apa yang terbesar yang sering kita alami? Adek? Tantangan apa? Nggak tahu ya. Tantangan terbesar di dalam pencarian kita akan ajaran perintah Tuhan, apalagi ketaatan, adalah apa? Tantangan terbesar adalah, saya nggak tahu, Ibu Lasma, tantangan terbesar apa ketika ingin belajar, ingin mencari akan Tuhan, ingin taat? Tetapi tantangan terbesar dan sebenarnya sangat halus ini apa? Rasa malas. Rasa malas, rasa bosan, rasa enggan yang pada akhirnya membawa kepada keputusasaan. Kenapa ketika orang belajar firman Tuhan, ketika mereka taat, rasa-rasanya kok jadi malas, akhirnya enggan untuk belajar dan bahkan putus asa? Mengapa? Karena orang ketika belajar hanya ingin mencari hasil yang langsung dilihatnya. Hanya ingin langsung melihat hasil secara instan, sehingga malas. Contohnya ketika orang olahraga. Olahraga biasanya orang kalau olahraga untuk apa? Supaya badan cepat turun. Betul ya? Satu minggu, baru seminggu sekali dua kali lah, satu minggu dia rasa badan ini kok sudah 2 hari olahraga tapi enggak kurus-kurus. Langsung akhirnya datang rasa malas. Bagaimana mungkin sekali 2 kali kita olahraga langsung kemudian rasa kurus? Enggak mungkin.
Begitupun bagian-bagian yang lain. Orang selalu pingin mencari hal yang instan. Pingin ketika baca Alkitab semua dipahami. Semua apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab suci digenapi di dalam hidupnya. Semua yang dia belajar dia pingin supaya dia paham dan dia bisa menceritakan langsung kepada orang lain. Dan itu tidak bisa terjadi serta-merta seperti itu. Kalau kita mengharapkan bagian itu terjadi, maka lambat laun yang akan terjadi dalam hidup kita adalah apa? Kemalasan. Belajar kok nggak ada yang diketahui, ya sia-sia belajar. Akhirnya sudah muncul rasa malas, muncul rasa bosan belajar Alkitab. Pencarian akan Tuhan itu berhenti, mengalami keputusasaan. Kenapa? Karena dia tidak menikmati dan mengalami janji-janji Tuhan seperti yang dia inginkan dalam hidupnya. Maka untuk menjawab tantangan ini, yang perlu kita lakukan adalah pelihara pengharapan dalam pengenalan akan Allah. Apa itu? Percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita terus menerus setia melakukan bagian itu, walaupun mungkin saat ini kita belum melihat hasilnya, tapi kalau kita terus menerus melakukan, maka suatu hari kelak kita pasti akan menuai apa yang kita lakukan hari ini. Tetapi kalau kita berhenti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Filipi 3 ayat 10-11, Rasul Paulus dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak saudara, ini kerinduan besar dari Rasul Paulus. Firman Tuhan memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana kerinduan yang besar untuk mengenal Allah yang benar. Pasti ada tantangan. Paulus dia berkata ketika dia menghendaki untuk mengenal Allah, dia tidak menghendaki yang baik-baik saja, yang enak-enak saja. Tetapi bahkan dia ingin mengenal Allah di dalam persekutuan, bahkan di dalam penderitaannya. Bahkan kalau boleh di dalam kematiannya. Di dalam perjalanan pengenalan kita akan Allah pasti akan ada tantangan. Pasti akan ada persoalan. Tetapi kalau kita bisa melihat kompleksitas di dalam pengenalan akan Allah, dengan janji pengharapan sebagaimana yang dia katakan, supaya akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu akan menjadi kekuatan kita di dalam pengharapan, Bapak Saudara. Jadi hasil yang baik yang menjadi pengharapan Paulus di dalam bagian ini apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di dalam prosesnya, untuk bagaimana pengharapan itu digenapi, dia harus melewati apa? Pengenalan akan Allah. Pengenalan tentang apa? Kebangkitannya. Kebangkitan itu sesuatu yang mulia, yang ajaib, yang sangat menyenangkan, terlepas dari penderitaan. Tetapi di balik itu juga dia berkata apa? Persekutuan di dalam penderitaannya. Ada kesulitan, ada masalah yang harus dihadapi di dalam proses pengenalan akan Allah untuk mencapai kebangkitan yang dijanjikan Allah. Ada proses bagian ini, Bapak Saudara. Makanya bagian ini penting. Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia hanya didapatkan melalui pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah itu akan menjadi sumber kesehatan mental. Bapak Saudara, sekali lagi ayat 1 hingga ayat yang keempat dikatakan di sini, khususnya ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Apa yang kita inginkan di dalam pengenalan kita akan Allah. Sebagaimana Paulus tadi di dalam kitab Filipi dia berkata apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang menjadi dorongan bagi Paulus di dalam pengenalan akan Allah. Sehingga walaupun dia mengalami penderitaan, dia terus berjuang. Di dalam Amsal yang sudah kita baca tadi ayat 4,
Terkadang orang pingin yang itu tadi, supaya mendapatkan apa? Penghargaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tetapi kalau kita mau menikmati bagian itu, maka firman Tuhan berkata, jangan melupakan ajaran Tuhan, pelihara perintah-perintah Tuhan. Bapak Saudara, apa yang kita akan dapatkan dari Allah? Hal-hal yang baik. Dan bagaimana kita juga mendapatkan sesuatu dari orang lain. Itu bukan karena kita pinter, bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi karena kita mau belajar firman Tuhan, dan ketika kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Siapa di antara kita ketika berada dengan orang lain, kemudian orang lain kita tidak mau orang lain menghargai kita? Tidak. Semua kita pasti ketika kita ada di dalam satu komunitas, kita pingin supaya orang-orang menghargai kita. Firman Tuhan memberikan kita satu kunci. Ya, kalau kita mau dihargai di hadapan manusia, di hadapan Allah, maka ayat yang pertama di dalam Amsal ini sangat penting. Yaitu apa? Jangan melupakan ajaran Tuhan, pelihara perintah-perintah Tuhan. Maka ayat 4, kiranya Tuhan menolong agar kita mendapat kasih karunia, kita mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak Saudara, ini penting. Ini akan menjadi sumber kesehatan mental. Pengenalan akan Allah menjadi sumber kesehatan mental. Kita kalau dalam satu komunitas, kalau kita tidak diterima, mental kita pasti akan sakit. Di dalam satu komunitas, kalau kita sering dibully dengan berbagai ketidakpenerimaan orang dalam kehidupan kita mental pasti akan sakit. Makanya ayat yang keempat itu berbicara tentang kesehatan mental. Ketika kita diterima oleh orang lain, ketika kita diterima di hadapan Allah, itu akan memberikan mental kita yang kuat. Makanya sama seperti Paulus tadi, dia berkata yang dia kehendaki mengenal Allah di dalam kuasa kebangkitan dan di dalam penderitaannya. Dia tahu Allah menerima dia apa adanya, dan pada akhirnya dia akan menerima bagian yang terbaik yang Allah sediakan bagi dia. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Saudara, percaya penuh pada Tuhan di ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat 5 untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan andalkan pikiran kita sendiri. Akui Tuhan, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Lakukan bagian kita dan serahkan segala perencanaan dan hasilnya kepada Tuhan dengan mata yang tetap tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi percaya itu dimulai dari apa? Ketika kita mulai merencanakan. Saya percaya di dalam anugerah Tuhan, apa yang saya rencanakan Tuhan akan tolong. Setelah itu tidak berhenti sampai pada perencanaan. Kita percaya bagaimana ketika proses kita melakukannya, hasil yang akan kita dapatkan itu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kita percaya. Walaupun terkadang apa yang kita dapatkan di dalam hasil dari segala perencanaan yang sudah kita sediakan kepada Tuhan tidak selalu baik, benar? Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, hal yang baik dan yang jahat, yang tidak baik sekalipun yang kita alami di dalam proses pelaksanaan perencanaan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Ingat Bapak Saudara, pencobaan dan penderitaan dalam ketaatan yang kita alami, kasih setia yang kita nyatakan belum dan tidak sebanding dengan yang dialami oleh Kristus Yesus dan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18 dia berkata apa? Penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan apa? Kemuliaan yang Allah sediakan kepada kita kelak. Artinya Bapak Saudara,
Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita, pasti akan digenapi. Walaupun mungkin saat ini seolah-olah itu tidak mungkin, tetapi kalau kita terus menyerahkan dan terus berpegang kepada janji Allah itu, maka itu akan digenapi dalam hidup kita. Keteladanan di dalam kitab suci. Ingat Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham apa? Akan memberkati Abraham, akan menjadikan keturunan Abraham berapa banyak? 2 anak saja. Tuhan berkata, aku akan memberkati keturunanmu menjadi apa? Seperti banyaknya pasir di laut. Bisa terhitung? Nggak bisa terhitung. Seperti bintang-bintang di langit. Terhitung? Tidak terhitung. Tapi coba lihat, setelah Tuhan memberikan janji itu, Abraham tetap taat kepada Tuhan. Betul? Tetapi di dalam ketaatannya, di dalam prosesnya dia menghadapi tantangan. Dia terus ingat janji Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tetapi sampai umur 100 tahun, mana janjinya? Betul? Nggak ada. Akhirnya Abraham sempat gagal di dalam perjalanannya, dia jatuh. Dia tergoda dengan tawaran istrinya. Istrinya sodorkan, ini ambil. Pembantunya. Akhirnya lahirlah anak yang harapan daripada istrinya untuk menggenapi janji Tuhan, untuk membuat keturunan mereka seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi ternyata tidak demikian. Janji Tuhan tetap digenapi dengan caranya Tuhan. Bapak saudara, dalam kehidupan kita banyak sekali kita berkata, Tuhan saya sudah setia, Tuhan saya sudah taat, saya sudah percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Tetapi kembali lagi, ketika engkau sampai pada titik itu, jangan menyerah. Mungkin kita berkata sudah nggak sanggup lagi dengan ketaatan yang saya lakukan. Kita mungkin mulai berpikir untuk menyimpang pada perjalanan kita. Jangan. Bisa saja mungkin kita menyimpang seperti kejadian Abraham Sarah. Tetapi kalau kita melakukan penyimpangan, kita pasti akan mendapatkan malapetaka di dalam perjalanan itu. Tapi kalau kita tetap tekun di dalam percaya kita kepada Tuhan, dengan mata yang terus tertuju kepada Kristus, maka kita akan dihindarkan dari malapetaka, dan kita akan menikmati janji Tuhan yang sesungguhnya. Apa keteladanan yang dimana mata kita harus terus tertuju kepada Yesus Kristus? Mari kita lihat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 10. Dia berkata apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak saudara, tantangan apapun yang kita alami di dalam ketaatan kita, jangan pernah berhenti karena kita sudah nggak sanggup lagi. Biasanya orang berhenti taat pada firman Tuhan ketika dia merasa sudah tidak sanggup lagi. Nggak sanggup lagi saya Tuhan, ya sudah, saya cari cara dan jalan yang lain. Ingat keteladanan Yesus, taat sampai mati. Bahkan ada penekanan khusus, bukan sampai mati saja, tapi bahkan mati di mana? Di kayu salib. Artinya apa? Bukan sekedar mati baik-baik saja gitu ya. Kalau ada mati baik-baik saja, berarti ada yang mati tidak baik-baik saja? Ya, mati di dalam penderitaan.
Dan itu di dalam kacamata dunia yang seringkali membuat kita lemah. Aduh, kasihannya dia ya, menderita banget dia mati ya. Betul kan? Sehingga keluarga merasa terenyuh dan merasa bersalah dan lain sebagainya. Tetapi yang lain bilang, aduh enak dia mati ya. Dia mati baik-baik ya. Aduh bagusnya cara dia mati ya. Aduh sudah diatur dengan baik matinya. Wah, keluarga terhibur, betul ya. Oh puji Tuhan, berarti kami sudah melakukan yang baik dan inilah rencana Tuhan. Bapak saudara, bagian ini sangat penting banget Bapak saudara. Maka pada satu bagian saya sempat berpikir, saya sudah sempat sampaikan kepada keluarga dan jemaat, mungkin saya sudah pernah sampaikan, kalau mau pilih mati yang mana? Mati sakit tua di tempat tidur atau mati di rajam batu karena memberitakan Injil? Ayo, pilih mati yang mana? Mati tua di tempat tidur itu berarti mati baik saja, betul lah? Mati enak, mati tidur gitu ya. Kalau mati ketika engkau memberitakan Injil, atau karena imanmu engkau ditangkap, engkau dipukuli sampai babak belur, sampai mungkin disiksa terlebih dahulu, baru kemudian dipenggal kepalanya, engkau mati dalam keadaan apa? Menderita. Pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Pilih mati dalam kehendak Tuhan saja. Betul ya. Jangan karena kita bilang, oh saya mau pilih mati dirajam begitu, baru kemudian kita cari masalah, pergi ke tengah-tengah orang lagi ibadah, baru kita datang dengan maksud supaya kita dibunuh di situ. Oh itu tidak benar. Itu tidak benar ya. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah tidak taat.